Kalau keputusannya sebetulnya dia ini kita sudah sampaikan ke kepolisian ya untuk ditindak, untuk diusut karena perbuatan ini sudah merupakan perbuatan tindak pidana. Setidak-tidaknya ini pencurian ataupun penggelapan dan beliau sudah diproses juga. Dan tentu kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini tentu sebagai bentuk keseriusan kami dan dukungan penuh Kementerian Sosial dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Ada lagi kelebihan bayar pengelolaan air limbah mencapai 1,5 miliar. Rapid test juga kelebihan bayar 1, sekian miliar. Nah, ini bukan hanya kelebihan bayar, itu kan istilah yang diperhalus oleh BPK. Kalau saya mengatakan ini adalah pencatutan uang negara, uang rakyat, bukan hanya kelebihan bayar. Jadi pencatutan uang rakyat. Jadi sengaja di markup gitu. Nah, kalau sudah terang benderang begini sahabat Indonesia, kenapa tidak juga disentuh, minimal ditarik di KPK, dimintain pertanggungjawaban. Ini uang rakyat Jakarta, bukan uang nenek moyangnya Anies. Itu yang masalahnya sekarang. Sahabat Indonesia, saya agak sedikit prihatin ini. Ada upaya dari beberapa kelompok yang ingin Anies ini seolah-olah tidak tersentuh. Dan ini saya juga harus mengkritisi gitu. Saya menduga aromanya tidak sedap sekali demi keadilan. KPK diminta tangani dugaan korupsi Bansos 2,85 triliun rupiah di DKI Jakarta. Penyimpanan barang bukti itu sebetulnya pengamanannya sudah cukup bagus. Seperti apa tuh? Karena sudah ada 3 lapisan. Masuk di situ tidak semua orang bisa. Nah, hanya orang-orang yang memang pegawai Satgas, ya, anggota Satgas pengelolaan barang bukti. Satgas ini termasuk salah satu dari pegawai itu. Baru bisa masuk di ruangan bukti. Kemudian di dalam ada ruangan lagi. Ruangan ini juga kuncinya hanya mereka yang tahu. Kita tidak tahu apalagi yang akan terungkap. Kita hanya bisa berharap kebenaran menemukan jalannya dan Anies harus bertanggung jawab. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos di DKI Jakarta pada 2020 yang mencapai 2,85 triliun rupiah. PSI mengutuk dugaan korupsi dana bantuan sosial yang merupakan tindakan yang sangat keji di luar batas kemanusiaan. Pada tahun 2020, warga Jakarta banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ribuan rakyat bahkan terpaksa harus menggelandang di jalanan dan tidak mampu membeli makanan. Karena itu dugaan korupsi tersebut harus diusut tuntas, ujar juru bicara DPP PSI Sigit Widodo di Jakarta pada hari Sabtu. Dugaan korupsi ini mencuat setelah penggiat media sosial Rudy Valinka mengungkapkannya di akun Twitter @gorawa pada hari Selasa. Dalam cuitannya, Rudy menunjukkan bukti 1.000 ton beras busuk di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Beras yang terbagi dalam kantung 5 kilo itu disebut Rudy masuk ke dalam anggaran pembelian sembako senilai 3,65 triliun rupiah. Pada 2020 yang disalurkan melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Reksa Abadi. Porsi terbesar anggaran ini diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun rupiah. Sigit mengatakan menimbun 1.000 ton beras yang seharusnya bisa dikonsumsi 200.000 keluarga di saat pandemi dan membiarkannya membusuk di gudang. Jelas merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Pelakunya sangat keji dan tidak bermoral. KPK harus segera mengungkap kasus ini dan menyeret pelakunya ke pengadilan, pungkas Sigit.